Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak mu'alimah yang soleh dan solehah, semoga hari ini Allah memberikan kita rezeki yang berlimpah supaya bisa menerima ilmu yang kita pelajari sama-sama nanti. Ya, sebelum kita mulai belajar, mari kita baca doa sebelum belajar. Sama-sama kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Oke, anak-anak mu'alimah, sebelum kita mulai belajar, mari kita murojaah terlebih dahulu. Fungsi dari murojaah ini adalah supaya kita tidak lupa hafalan yang sudah berlalu. Jadi kalau kita menghafal itu tidak boleh langsung menghafal, tapi murojaah terlebih dahulu. Karena murojaah itu hukumnya wajib. Jadi kalau kita lupa yang sudah kita hafal, maka kita itu berdosa, jadi wajib. Tapi kalau kita menambah, itu hukumnya sunnah. Jadi lebih baik kita murojaah daripada menambah terus-terusan tapi yang sudah dihafal lupa. Sekarang siapkan dulu Al-Qur'annya supaya kita bisa murojaah sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Shadaqallahul azim. Oke, kita hari ini menghafal ayat yang ke-10 dan juga ayat ke-11. Mari diperhatikan mu'alimah ya, kayak mana cara menghafal itu. Nah, seperti yang udah pernah mu'alimah jelaskan, bahwa menghafal itu tidak langsung, tapi harus kita sedikit demi sedikit kita potong-potong ya. Contoh yang di ayat 10, kita dari sini, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kita ulang-ulang lagi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya, ulang lagi sampai hafal. Kita ulang-ulang ya sampai 3 kali. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di situ
ada mim disukun ketemu mim, jadi fi qulubihim maradun, maka bacanya itu harus ditahan, jadi nggak boleh dicepat-cepatkan. Kayak gini contohnya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di situ ada maradun fa. Nah, ada doma tanwin bertemu huruf fa. Nah, maka di situ bacaan ikhfa, maka kita harus samarkan ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ulang lagi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jika sudah hafal, kita lanjut lagi. Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Di situ ada alimun bima. Nah, alimun yaitu doma tanwin bertemu huruf ba. Di situ juga kita dengungkan, jadi masuk menjadi bukan alimun bima, tapi ba-nya itu menjadi suara mim ya. Alimun bima kanu yakdzibun. Kita ulang lagi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Oke, itu adalah ayat yang ke-10. Silakan kalian ulang-ulang lagi, karena setiap satu huruf yang kita baca maka pahalanya ada 10. Jadi kalau semakin banyak kita mengulang, maka pahalanya pun akan semakin banyak. Nah, kita lanjut ayat yang ke-11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Diulang lagi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. 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 Kalau sudah hafal ditambah qalu innama nahnu muslihun. Qalu innama nahnu muslihun. Dari yang mu'alimah baca tadi ayat 11 banyak terdapat bacaan matobi. Yang pertama ada di wa idza, zanya itu ada fathah diikuti harokat alif. Fathah ya, harokatnya fathah terus diikuti dengan alif, maka itu bacaan matobi'i, yaitu ada di huruf za. Kemudian tilah, ti-nya ada kasroh, setelah kasroh ada huruf ya yang dimatikan, maka itu adalah matobi'i. Nah, sekarang silakan kalian cari mana aja itu yang matobi'i di ayat yang ke-11. Nah, itu aja yang kita pelajari hari ini. Untuk menghafalnya, kita hari ini menghafal ayat ke-10 dan 11. Silakan diulang-ulang anak mu'alimah. Jika kalian ada kendala, silakan boleh ditanyakan ke mu'alimah ya. Oke, terima kasih. Gagasan pokok adalah gagasan utama atau pikiran utama. Nah, dia itu biasanya letaknya di kalimat yang utama. Jadi di satu paragraf itu biasanya ada yang namanya gagasan pokok, yaitu gagasan yang sedang dibicarakan, intinya. Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjut bagaimana cara mencari gagasan pokok yang ada di dalam teks. Nah, kalau kalian masih bingung, mu'alimah punya tips cara menemukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Yang pertama, kita membaca dengan cermat. Nah,
kita tidak perlu membaca secara keseluruhan dari semua bacaan tadi. Gagasan utama adalah pokok dari bahasan sebuah paragraf, sehingga kita hanya perlu mengetahui apa yang dibahas dari paragraf yang kita baca dengan cara memilah mana kalimat yang tidak menjelaskan kalimat lain. Yang tips kedua, tadi kan kita membaca secara cermat yang pertama. Nah, yang kedua menentukan kalimat utamanya. Nah, selanjutnya bagaimana kita menentukan kalimat utama, yaitu setelah membaca dengan cermat sebuah bacaan dan mengetahui maksud isi dari bacaan tersebut, kita dapat mengetahui letak dari kalimat utama sebuah paragraf. Pada umumnya, kalimat utama terletak di awal atau di akhir paragraf. Namun, kalimat utama tidak selalu menjadi kalimat pertama sebuah paragraf. Nah, ikuti mu'alimah ya, ikuti instruksi mu'alimah untuk menentukan bacaan nanti itu mana yang gagasan pokoknya. Oke, ikuti terus ya nak ya. Sekarang mari kita tengok apa teks tadi, teks tersebut ya. Teks tersebut mari kita analisis atau identifikasi mana aja yang termasuk gagasan pokoknya. Nah, tadi kan Mu'alimah sudah kasih tahu gagasan pokok itu letaknya ada di kalimat utama. Nah, kita baca secara cermat mana yang kalimat utamanya. Nah, di situ Mu'alimah nampak kalau kalimat utamanya adalah ada di kalimat pertama, yaitu iblis membangkang perintah Allah. Nah, kita tahu kan kalau iblis itu disuruh bersujud kepada Nabi Adam sebagai rasa hormat kepada Nabi Adam. Nah, kalimat utamanya kan iblis itu tidak mau bersujud atau membangkang perintah Allah. Nah, kalimat keduanya itu menjelaskan kenapa dia membangkang, karena dia punya sifat sombong. Dia merasa lebih unggul daripada Nabi Adam. Nah, di situ adalah kalimat kedua dan kalimat seterusnya adalah penjelas dari kalimat yang pertama. Dari situ kita bisa paham ya nak ya. Alhamdulillah kita udah selesai belajar pada hari ini. Kesimpulan untuk pelajaran hari ini yaitu kita belajar desain Al-Quran tadi, yaitu tentang ikhfa. Ikhfa artinya samar. Nah, ikhfa itu mempunyai 15 huruf. Nah, di situ udah Mu'alimah sebutkan huruf-hurufnya itu aja. Nah, yang dimaksud dengan samar itu apa yang disamarkan? Yang disamarkan adalah tanwin atau nun sukunnya. Jadi kalau kalian membaca Al-Quran ada bacaan ikhfa di situ, silakan nun sukunnya atau tanwinnya disamarkan. Oke, alhamdulillah nak Mu'alimah, hari ini kita sudah selesai untuk belajar. Tadi kita sudah belajar tentang ikhfa. Nah, hurufnya ada 15, silakan dihafal. Kemudian kita sudah belajar yang namanya paragraf dalam bahasa Indonesia, paragraf, dan kita mencari gagasan pokoknya. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita baca doa kafaratul majelis. Sama-sama kita baca ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.